안녕하세요, 여러분. 잘 지냈어요? Kembali lagi bersama saya, Dewi, masih membahas tentang peribahasa Korea atau Suktam. Kali ini memasuki sesi ke-8. Rencananya akan ada 10 sesi, masing-masing video terdiri atas 10 peribahasa. Jadi total ada 100 peribahasa pilihan yang paling sering dipakai sehari-hari dan muncul di ujian bahasa Korea. Peribahasa pertama hari ini, 소문난 잔치에 먹을 것 없다. 소문난 berasal dari kata somunada. Somun artinya kabar burung, nada artinya muncul. Jadi somunada itu adalah diketahui secara luas. Di sini dia disambung dengan tata bahasa penjelas, menjelaskan kata benda di depannya yaitu janci, artinya pesta. Partikel kalau diterjemahkan menjadi pada pesta yang diketahui secara luas atau diketahui oleh orang-orang. Mogel berasal dari kata bokta yang artinya makan. Dia disambung dengan elkot. Ini adalah tata bahasa yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengubah ke kata benda. Tapi bentuknya futur atau terjadi di masa yang akan datang. Jadi mogelkot, sesuatu yang akan dimakan. Opta artinya tidak ada. Tidak ada sesuatu yang akan dimakan pada pesta yang diketahui orang-orang. Tersebar berita bahwa akan ada pesta. Orang-orang yang diundang biasanya berharap bisa makan-makan enak dong, ya kan? Tapi ternyata waktu datang ke sana nggak ada yang bisa dimakan. Orang-orang merasa kecewa. Nah, itulah makna yang digambarkan oleh peribahasa ini. Kenyataannya tidak sebaik kabarnya. 쇠귀에 껴 있기. 쇠귀 artinya telinga sapi. Mungkin teman-teman tahu sapi itu so ya. Tapi dalam bahasa Korea bisa juga 쇠. Partikel keterangan tempat tujuan. Jadi ke. kyong. Ini adalah kitab. Iki berasal dari kata ikta yang artinya membaca. Membaca kitab ke telinga sapi. Bagaimana hasilnya? Apakah sapinya jadi mengerti? Tidak ya. Jadi makna peribahasa ini beberapa kali dijelaskan pun orang tersebut tidak mengerti. 시작이 반이다. 시작 artinya permulaan, partikel subjek, 반이다 berasal dari kata 반, artinya setengah. Dia ditambahkan akhiran ida sebab kata ini adalah kata benda. Permulaan adalah setengah. Ya kan, biasanya kita memulai sesuatu itu yang paling berat adalah memulai. Jadi orang Korea percaya bahwa kalau kita sudah memulai suatu hal, itu artinya kita sudah melakukan progres setengah jalan. 식은죽 먹기. 식은 berasal dari kata 식다 yang artinya dingin, terutama untuk makanan dan minuman yang tadinya biasanya hangat sudah menjadi dingin ya. Disambung dengan tata bahasa penjelas dan di sini dia bentuknya lampau sehingga 식은 itu artinya sudah dingin. 죽 artinya bubur, 먹기 berasal dari kata 먹다 yang artinya makan. Makan bubur yang sudah dingin. Artinya adalah melakukan hal yang sangat mudah. Sudah makanannya gampang ditelan, bisa langsung dimakan karena sudah tidak panas lagi. 산게 비지떡. San berasal dari kata sada yang artinya murah. Pada kalimat ini disambung dengan tata bahasa
Nien en got. Jadi sebenarnya kan ini koshi. Disingkat menjadi ge. Tata bahasa ini gunanya untuk mengubah kata kerja atau kata sifat ke menjadi kata benda. Jadi sangge artinya sesuatu yang murah. Biji tok adalah salah satu jenis tok atau kue beras khas Korea, tapi dibuat dengan memasukkan tepung terigu dan tepung beras dalam ampas tahu. Nah, biasanya kalau yang ampas ini kan sisa olahan dari makanan yang lain ya. Jadi harganya bisa lebih murah. Yang murah adalah biji tok. Jadi kalau misalnya ada kue beras yang dijual dan di situ ada yang harganya murah, biasanya menggunakan ampas. Seperti ungkapan dalam bahasa Indonesia, ada harga, ada barang. Yang murah biasanya kualitasnya juga rendah. Aniten 굴뚝에 연기 날까? Aniten berasal dari kata anite. Ani ini adalah penanda negatif. Jadi artinya bukan atau tidak. Te waktu. Jadi saat tidak. Maksudnya apa? Di sini konteksnya adalah saat tidak menyalakan api. 불을 지피다. Menyalakan atau menyulut api. Di bawah ini ada nien, singkatan ya, dari nen, yaitu partikel subjek, gunanya untuk memberikan penekanan. Kultuk, artinya cerobong. Partikel keterangan tempat, di ya. Yonggi, nalka, berasal dari kata nada, yang artinya muncul, disambung dengan tata bahasa lielka. Ini sudah pernah kita pelajari ya sebelumnya. Digunakan untuk pertanyaan, terutama pertanyaan mengira-ngira, serta menanyakan ide atau ajakan. Apakah muncul asap di cerobong saat tidak menyalakan api? Jadi ini ada ceritanya. Zaman dulu di rumah-rumah Korea, pemanasnya itu menggunakan energi air panas. Nah, air panasnya itu direbus di sebuah tempat menggunakan kayu bakar. Nah, kayu bakarnya itu jadi setiap dinyalakan akan mengeluarkan asap dan keluar dari cerobong-cerobong rumah. Sekarang peribahasa ini menanyakan, mungkinkah ada asap yang keluar kalau api atau kayu bakarnya itu tidak dinyalakan? Ya, nggak mungkin ya. Ini menggambarkan semua hal itu pasti ada penyebabnya. Terutama terkait berita burung belum tentu benar. Tapi kenapa bisa sampai ada berita burung itu? Itu pasti juga ada penyebabnya. 엎드려 절 받기. 엎드려 berasal dari kata 엎드리다, artinya membungkuk. 절, ini maksudnya bungkuk untuk memberi penghormatan. 받기 berasal dari kata 받다 yang artinya menerima. Ini bentuknya 려 karena disambung dengan tata bahasa AO yang kegunaannya menyatakan kegiatan yang berlanjut. Jadi membungkuk lalu menerima penghormatan. Makna peribahasa ini adalah memaksa orang lain untuk melakukan apa yang diinginkannya. Jadi ceritanya di sini si A membungkuk duluan pada si B agar mau tidak mau si B membungkuk juga pada si A. Peribahasa ini bisa dipakai misalnya dalam kondisi si A menolong si B. Tapi si B yang ditolong tidak mengucapkan terima kasih. Jadi si A bilang, biasanya kalau orang habis tolong itu bilang terima kasih. Jadi mau gak mau si B mengucapkan, oh iya terima kasih ya. 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다. 열 artinya 10, 길. Pada kalimat ini artinya satuan untuk menyatakan panjang, lebar, atau tinggi. Jadi satu unitnya segimana itu kira-kira setinggi badan orang. Satuan ini dipakai zaman dulu ya, sekarang sudah tidak lagi. 물속은, mulsok artinya dalam air.
sini partikel. Arado dari kata alda yang artinya tahu. Do sini adalah juga atau walaupun. Han artinya satu. Gil sama ya. Ini dengan yang tadi. Saram orang. Sok dalam atau isi. Saram sok itu maksudnya isi hati orang. Partikel untuk penekanan. Morendah dari kata moreda yang artinya tidak tahu. Nah, bisa dilihat di sini ada partikel subjek untuk penekanan. Di sini juga ada partikel subjek untuk penekanan. Biasanya dalam satu kalimat itu hanya ada satu ya, tapi di sini ada dua. Ini maksudnya untuk membandingkan, maksudnya untuk membuat perbandingan. Walaupun tahu kedalaman air 10 kil, tidak tahu isi hati orang 1 kil. Jadi sedalam-dalamnya air kita bisa ukur. Caranya ya banyak ya. Misalnya kita gantungkan sebuah beban dengan tali, kemudian kita cemplungkan sampai beban itu tidak terasa menarik lagi, lalu kita ukur panjang talinya sehingga kita bisa tahu kedalaman air walaupun sangat dalam. Tapi isi hati orang tidak akan bisa kita selami. Jadi kita tidak akan bisa tahu. 10번 치고 안 넘어가는 나무 없다. 10번 artinya 10 kali. 치고 berasal dari kata cikta yang artinya memukul-mukulkan kapak ke pohon. Kata ini disambung dengan tata bahasa AO untuk kegiatan yang berlanjut. 안 넘어가는 berasal dari kata nomokada yang artinya jatuh. Di depannya ada an. Ini negasi. Nomokada disambung dengan tata bahasa nen sehingga menjadi nomokanen untuk menjelaskan kata benda berikutnya yaitu namu. Artinya pohon. An nomokanen namu. Pohon yang tidak jatuh. Opta. Artinya tidak ada. 10 kali pukul, tidak ada pohon yang tidak jatuh. Kita pukul-pukulkan terus kapak kita. Kalau terus-terusan kita pukul, pasti nggak ada pohon yang nggak jatuh, yang nggak rubuh. Peribahasa ini menyampaikan semangat. Kalau kita terus berusaha, nggak akan ada yang nggak bisa kita capai. 10 손가락 깨물어 안 아픈 손가락 없다. 10 artinya 10. 손가락 artinya jari tangan. 깨물어 berasal dari kata 깨물다 yang artinya menggigit. Disambung dengan tata bahasa AO. 안 아픈 berasal dari kata 아프다 yang artinya sakit. Depannya ada an artinya tidak. Negasi. 손가락 sama seperti yang tadi. 없다 tidak ada. Gigit 10 jari, tidak ada jari yang tidak sakit. Kita punya 10 jari tangan. Ada banyak. Tapi walaupun banyak, semuanya kalau digigit ya sakit. Walaupun kita punya ada 10 jari, mau nggak kehilangan salah satunya? Tetap aja kita nggak mau kan? Nah ini sebagai gambaran bagi orang tua, walaupun punya anak banyak, semuanya berharga. Mau punya anak 100, tetap aja kita tidak mau kehilangan satu orang pun. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Masih ada lanjutannya di sesi berikutnya ya.